Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum Tias Amalia. Saya semester 1 program studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Sang Baru Bumi Agung Waikanan. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Kalam, saya akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, ajaran, dan juga tokoh dalam aliran Khawarij dan aliran Murji'ah. Yang pertama ialah aliran Khawarij. Pengertian aliran Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun Khawarij dalam etimologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi dengan kelompok Buhat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dan kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaum Khawarij kadang-kadang juga menamakan golongan mereka kaum syurah, artinya kaum yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan keridaan Allah. Dan mereka juga sering disebut Haruriyah dari kata Harura, yaitu nama desa yang terletak di dekat Kufah di Irak. Di tempat inilah mereka berkumpul setelah memisahkan diri dari Ali, berjumlah 12.000 orang dengan memilih Abdullah ibn Wahab al-Harashid menjadi imam sebagai ganti dari Ali bin Abi Thalib. Sejarah lahirnya aliran Khawarij. Asal mulanya, kaum Khawarij adalah orang yang mendukung Sayyidina Ali. Akan tetapi, akhirnya mereka membencinya karena dua anggota lemah dalam menegakkan kebenaran, mau menerima tahkim yang sangat mengecewakan, sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena melawan Sayyidina Ali khalifah yang sah. Munculnya nama golongan Khawarij adalah setelah peristiwa tahkim, yaitu sebagai upaya menyelesaikan peperangan antara Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Muawiyah di pihak lain. Peperangan kedua pihak itu terjadi disebabkan Muawiyah pada akhir 37 Hijriah menolak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena setelah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kotanya ke Al-Kufah. Setelah adanya penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukannya untuk menghadapi kekuatan Ali sehingga pecahlah peperangan Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi. Dalam peperangan ini, tentara Ali di bawah pimpinan Malik al-Ashitar hampir mencapai titik kemenangannya, yaitu tentara Ali dapat mendesak tentara Muawiyah dan melihat pasukannya terdesak mundur. Amr bin Ashi, panglima tertinggi pasukan Muawiyah, memerintahkan pasukannya mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran dengan ujung tombak sambil berkata, "Al-Quran yang akan menjadi hakim di antara kita. Marilah kita bertahkim kepada kitabullah." Kemudian Ali mendapat desakan dari pimpinan-pimpinan pasukannya agar mau menerima ajakan tersebut sehingga pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mengabulkan permintaannya untuk menerima sebagai relasi dari diterimanya perjanjian tersebut dalam Encyclopedia of Islam yang isinya sebagai berikut. Suatu perjanjian telah direncanakan di Siffin pada Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi dan telah ditunjukkan dan dijelaskan dalam tahkim itu dua orang sebagai perantara, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Ali dan Amr ibnu al-Ashi untuk Muawiyah yang akan mengumumkan keputusan mereka pada tempat yang mereka telah tentukan, yaitu di tengah antara Syria dan Irak. Tetapi sebagian di antara pasukan Sayyidina Ali ada yang tidak suka menerima ajakan tahkim itu karena mereka menganggap bahwa orang yang mau berdamai ketika pertempuran adalah orang yang ragu akan pendiriannya dalam kebenaran peperangan yang ditegakkannya. Hukum Allah sudah nyata, kata mereka. Siapa yang melawan khalifah yang sah harus diperangi. Kita berperang guna menegakkan kebenaran demi keyakinan kepada agama kita. Kenapa kita harus berhenti perang sebelum mereka kalah, kata mereka.
Akhirnya kaum ini membenci Ali radhiyallahu anhu karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran, sebagaimana mereka membenci Muawiyah karena melawan khalifah yang sah. Kaum inilah yang dinamakan Khawarij. Kaum yang keluar memisahkan diri dari Ali berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa timbulnya Khawarij adalah persoalan politik yang berubah kemudian menjadi soal kepercayaan atau dogmatis teologi. Mereka menuduh Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih percaya pada putusan musuh dan menyampaikan putusan Allah, yaitu menerima tahkim yang menjadi sebab perpecahan, dan menyampingkan putusan Allah, yaitu menerima tahkim yang menjadi sebab perpecahan dan perbedaan pendapat sampai tingkat dogmatis teologi. Jadi, setelah menerima prinsip arbitrase yang merugikan pihak Ali, sebagian pengikut-pengikutnya keluar dari golongan Ali dan menamakan diri mereka dengan golongan Khawarij, dan merupakan sekte pertama lahir dalam Islam. Mereka menentang arbitrase dengan prinsip la hukma illa lillah. 11. Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan akan keluarnya sekelompok ini di tengah-tengah umatnya. Telah diriwayatkan hadis-hadis secara mutawatir tentangnya. Sebagiannya disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Lebih dari 30 hadis dalam kitab-kitab Sahih, Sunan, dan kitab-kitab Musnad. Ajaran pokok aliran Khawarij. Adapun menurut pendapat lain bahwa pokok-pokok ajaran Khawarij dibagi menjadi 2 bidang, yaitu dalam bidang teologi, orang mukmin yang berbuat dosa besar adalah kafir dan telah keluar dari Islam dan wajib dibunuh. Ibadah termasuk rukun iman, maka orang yang tarikus salat dinyatakan kafir. Dalam bidang ketatanegaraan, kaum Khawarij lebih bersifat demokratis karena syarat untuk menjadi pemimpin umat tidak harus dari Ahlul Bait Rasulullah dan berbangsa Quraisy. Tokoh-tokoh aliran Khawarij. 1. Abdullah bin Wahab al-Rashidi, salah satu pemimpin Khawarij pertama. 2. Urwah bin Hudzaifah, pemimpin Khawarij di Mesir. Tokoh lainnya ada Abu Bilal Birdas, pemimpin Khawarij di Suriah. Ada juga Qatari bin Al-Fuja, pemimpin Khawarij di Irak. Aliran Murji'ah. Pengertian aliran Murji'ah. Nama Murji'ah berasal dari kata irja yang berarti penundaan, penangguhan, dan harapan. Kata arja juga berarti memberi harapan, yaitu memberikan harapan kepada pelaku dosa berat untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Murji'ah berarti orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang disengketakan, yaitu Ali dan Muawiyah serta kawan-kawannya, hingga hari kiamat. Sejarah lahirnya aliran Murji'ah. Munculnya Murji'ah disebabkan oleh permasalahan politik yang sama dengan Khawarij, terutama permasalahan khalifah yang menyebabkan pepecahan umat Islam pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Seperti yang telah disebutkan, Khawarij awalnya adalah pendukung Ali bin Abi Thalib, namun kemudian menjadi lawan. Karena perlawanan ini, kelompok yang setia kepada Ali menjadi lebih vokal dan membela Ali. Dan pada tahun, kelompok lain yang disebut Syiah dibentuk. Namun keduanya menolak pemerintahan Bani Umayyah meski dengan motif yang berbeda. Di tengah permusuhan tersebut, muncullah sekte baru yang bersikap netral dan tidak ikut serta dalam persengketaan yang terjadi dalam kelompok ini. Bagi mereka, lawannya adalah orang-orang yang dapat diandalkan dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Oleh karena itu, sebaiknya mereka tidak mengutarakan pendapatnya tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, serta menunda perjanjian tersebut sampai hari perhitungan di hadapan Allah. Dengan demikian, Murji'ah adalah kelompok etnis yang tidak ikut campur dalam konflik dan menyerahkan kepada Allah untuk memutuskan apakah orang-orang yang ikut konflik itu kafir atau tidak. Ada 3 teori yang membahas tentang asal-usul Murji'ah. Yang pertama, teori yang mengatakan bahwa irja atau arja'ah itu dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan untuk menyatukan umat Islam dalam perselisihan politik serta menghindari sektarianisme, sehingga lahirnya Murji'ah ini diperkirakan bersamaan dengan munculnya Syiah dan Khawarij. 2. Teori mengatakan bahwa irja itu merupakan doktrin Murji'ah. Murji'ah ini pertama kali muncul dengan ditunjukkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Muhammad al-Hanafiyah sebagai gerakan. Dan teori ketiga yaitu
mengatakan bahwa terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah. Kemudian Amr bin As mengusulkan untuk menyelenggarakan tahkim. Dari sini kelompok Ali terbagi menjadi dua, yaitu kelompok penentang dan kelompok pendukung. Khawarij merupakan salah satu kelompok yang menentang. Khawarij menganggap jika melaksanakan tahkim itu termasuk dosa besar dan jika melakukannya adalah mendapatkan hukuman kafir, seperti melakukan perzinahan, riba, dan pembunuhan tanpa ada alasan. Pendapat ini ditentang oleh kelompok Murji'ah mengatakan bahwa pembuat dosa besar itu tetap mukmin, tidak kafir, akan tetapi dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran aliran Murji'ah. Pertama, iman cukup diakui dalam hati tanpa perlu dibuktikan melalui perbuatan sehari-hari. 2. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan, hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat. 3. Muslim yang berdosa besar tidak dihukum kafir selama meyakini 2 kalimat syahadat. 4. Perbuatan maksiat tidak membahayakan iman seseorang. 5. Ketaatan tidak bermanfaat terhadap kekafiran seseorang. 6. Manusia lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan. 7. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari skenario dan kehendak Allah. 8. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak terbagi-bagi. Orang yang beriman tidak bertingkat-tingkat dan iman semua orang adalah sama. Adapun tokoh-tokoh aliran Murji'ah, ada Hasan al-Basyri, salah satu pendiri aliran Murji'ah. Ada Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi dan tokoh Murji'ah. Ada Abu Yusuf, murid Abu Hanifah dan tokoh Murji'ah. Tokoh lainnya ada Abu Mansur al-Maturidi, tokoh teologi dan filsafat. Ada Al-Baqillani, teolog dan filsuf. Ada Al-Baghdadi, teolog dan sejarawan. Dan selesai. Thank you. Cukup sekian. Terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.